Ya, Nisa yang didampingi oleh kuasa hukumnya dikabarkan mendatangi Mabes Polri untuk berkonsultasi terkait perkara asmaranya dengan Asif Ali. Pihak Nisa pun juga bertanya kepada Mabes Polri apakah kasusnya termasuk kejahatan cyber atau masuk kejahatan internasional. Atas arahan dari Mabes Polri, pihak Nisa pun akan membuat laporan polisi untuk Asif Ali. Ya, indikasi awal menurut pihak Nisa adalah jika dirinya akan diajak menikah dan kabur ke India. Karena hal itulah, Asif Ali pun mengaku punya banyak bukti untuk menampik berbagai tuduhan tersebut. Namun di sisi lain, ia pun belum mau membukanya ke ruang publik lantaran ingin mengakhiri drama cintanya ini dengan saling memaafkan. Sekarang ini masalah ini bukan hanya persoalan cinta, perasaan, segala macam. Ini ada persoalan hukum di sini, ada indikasi hukum di sini. Kami selaku kuasa ingin mengklirkan ini, membuka masalah ini. Persoalan hukumnya di mana, siapa yang harus kena sanksinya, ya itu akan kita lihat nantinya. Hari ini kami di Mabes Polri sifatnya konsultasi. Kami sampaikan bahwa ada permasalahan begini, apakah ini menyangkut pidana umum, apakah ini menyangkut kejahatan cyber, apakah ini menyangkut kejahatan internasional. Ya sifatnya diskusi panjang tadi, makanya agak lama. Kami juga sudah mendapatkan petunjuk arahan, mungkin dalam waktu dekat kalau misalkan memang dibutuhkan ya segera kita ajukan laporan resmi. Arahnya ya banyak macam-macam, apakah itu bisa ini indikasi kejahatan cyber, ada pelanggaran cyber, ya indikasinya ya belum mengarah ke sana. Indikasi kasusnya orang seperti ini bagaimana? Kalau misalkan memang bahwa harus ini adalah perbuatan pidana umum, ya silakan kita lapor pidana umum. Kalau ini kejahatan cyber, ya kita masuk ke cyber. Kalau ini adalah sebuah kejahatan internasional, ya regulasi mekanisme laporannya itu akan kita jalani. Adanya indikasi-indikasi bahwa Nisa intinya diajak menikah atau dipaksa menikah, kabur, diminta untuk sama-sama menikah, kabur. Kalau kaburnya sih ya sudah terjadi, sebenarnya kemarin diminta kan untuk kabur. Nisa sudah lakukan itu sebenarnya ini, tapi kalau berbicara pidana itu belum terjadi tindak pidananya karena kan tak jadi kabur, orangnya masih di sini. Sekarang mereka ancam-ancam dia, masih dia mau lapor kah, mau apa kah. Kalau apain kita berbicara tentang hukum kalau udah tahu dia ada bukti semua, dia ada chat semua, tapi dia gak keluar, masih jaga kehormatan kayak nama keluarga dia. Sampai sekarang pun kalau dia mau tunjukin siapa salah, gampang. Siapa yang bilang suamiku, siapa yang bilang gantengku, ayangku gitu. Dia bisa bongkar, tapi dia gak. Cuman ya udah berbicara nanti siapa yang salah, saling memaafkan gitu. Sebelum berkonsultasi dengan Mabes Polri, pihak Nisa pun juga mendatangi Komnas Perempuan untuk mengadukan nasibnya yang merasa terancam oleh Asif Ali. Pihak Komnas Perempuan pun juga mengarahkan Nisa untuk mendapatkan pendampingan dari psikolog. Tapi di sisi lain, baik Nisa maupun Ali menginginkan agar kasus drama asmaranya ini berujung dengan damai. Hanya saja, keduanya pun memiliki konsep berdamai yang berbeda. Nisa menginginkan perdamaian dilakukan berdua saja tanpa melibatkan media, tapi berbeda dengan yang diinginkan oleh Asif Ali. Hari ini kami resmi sudah mengadukan permasalahan ini di Komnas HAM, ya karena Komnas Perempuan. Ya karena kan Nisa ini adalah wanita Indonesia, perempuan Indonesia. Apa yang dialami selama ini kami sudah melihat bahwa ini butuh perlindungan Komnas Perempuan. Sehingga hari ini kami memutuskan untuk ke Komnas Perempuan. Kalau kepikiran iya, tetapi dari Komnas Perempuan tadi akan merekomendasikan ke lembaga-lembaga yang terkait mengenai pendampingan, baik itu psikologi maupun psikologi sosial. Saya juga baru tahu ada namanya psikologi sosial tadi ya, ada pendampingan lah. Berharap kasus ini bisa damai, tidak usah merepotkan orang, tidak usah bikin orang berwacana. Ini kasus ini bikin banyak dosa orang loh menurut saya. Jadi maksud saya berharap mudah-mudahan dengan kesempatan ini, wawancara ini, di sananya mendengar bahwa saya pribadi pengacaranya ingin melihat bahwa bagaimana
permasalahan ini berakhir dengan baik. Kalau perlu ada perdamaian supaya supaya sesama negara juga ini bisa menjalin hubungan dengan baik. Jangan karena penduduknya warganya rusuh nanti juga negaranya ikut bermasalah juga, kan begitu Pak. Saya mau, tapi saya nggak mau ada media bahwa begini, saya nggak mau. Saya maunya ngomong secara baik-baik sama Ali berdua, saya mau. Iya. Karena ini cuma saya dan Ali yang tahu semuanya. Cerita awalnya begini, cuma Ali sama saya yang tahu. Jadi saya tidak mau orang lain terlibat. Ayo ketemu di depan media biar orang-orang yang udah support dia selama ini, mereka pun lihat siapa salahnya dan siapa yang benar, minta maaf saling-saling dan udah lupakan gitu. Tapi kata dia pengen mau ketemu sendirian tanpa kamera, tanpa Akash pun mungkin. So dia mau jelaskan semua. Dia bilang, kalau mau ketemu saya mau tanya, kamu mau nikah gak sama aku? Itu dia gak jawab. Saya pengen mau bertemu, nanti saya jelaskan. So saya bilang ke dia, terserah kamu, kalau kamu mau pergi, terserah. Nisa pun juga menjelaskan mengapa dirinya menolak cinta Asif Ali. Padahal sebelumnya ia tergila-gila dengan kekasihnya ini. Menurutnya, Asif Ali beberapa kali berjanji untuk datang ke Makassar guna menikahinya. Tapi lama ditunggu, Nisa pun merasa cintanya digantung oleh sang kekasih. Dan anehnya, saat Asif Ali datang ke Indonesia untuk membicarakan lamaran dan pernikahan dengan Nisa, ia pun langsung datang ke Makassar, bahkan hingga ke Sengkang, kampung sang kekasih. Tapi naas, nasib Asif Ali. Alih-alih keluarga Nisa menyambutnya masuk rumah, ia pun dibiarkan menunggu di pinggir jalan, bahkan memanggil polisi setempat untuk diinterogasi. Di balik drama asmara itu, kabarnya Nisa pun sudah menerima perjodohan untuk menikah dengan pria pilihan orang tuanya dan menolak Asif Ali. Saat dia di India, dia udah tanya, ajaknya abangnya sama si ceweknya. Dan hampir ada cerita kayak gini, dia tanya tentang nikah kan, jangan sia-siakan uang aku. Katanya, kamu santai, saat kamu datang, mungkin setelah sehari, 2 hari, 3 hari, kita akan bikin acara nikah dan kayak gitu. Makanya dia datang pun udah siap, udah surat-surat semua lengkap, izin dari keluarga, izin dari unmarried certificate, mau izin dari dutaan gitu. Dia udah siap. Awalnya saya suka, gitu. Cuma lambat laun ya saya udah tahu sifat dia gimana. Terus saya juga udah lihat di media kalau dia itu kayak memanfaatin gitu. Makanya saya nggak mau lagi sama dia. Ya intinya saya udah nggak mau sama Ali. Soalnya saya harus nikah sama pilihan orang tua saya. Dari kabar Syarifah Hairunisa yang berkonsultasi ke Mabes Polri dan juga Komnas Perempuan setelah menolak cinta Asif Ali pria asal India. Lantas, apakah alasan Asif Ali mentransfer uang kepada Nisa? Dan apa pula alasan Nisa tidak mengembalikannya? Mirsa Intens investigasi. Jangan